Ingat dalam limbahan ada intan yang bermain. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu. Shalom, selamat pagi. Kami menyambut dengan penuh sukacita Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan yang boleh datang dalam ibadah saat ini, khususnya yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan ibadah. Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga dan kehidupan kita masing-masing untuk datang memenuhi panggilan Tuhan untuk menyembah, memuji dan memuliakan namanya. Dia berkenan mengutus hambanya, Ibu Pendeta Yuspina Lita sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Jemaat dipersilakan. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkan kepada kita. Cinta kasih Tuhan merangkul dan mengumpulkan kita dalam persekutuan saat ini. Untuk itu, mari kita memuji dan mengagungkan segala kebaikan-Nya. Saudara-saudara, ketika kita boleh datang dengan sukacita di tengah persekutuan ibadah Minggu yang kudus ini, ketika kita boleh duduk bersama sebagai saudara bersaudara di dalam Tuhan, ketika kita boleh datang memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan di tempat kudusnya, siapa yang memanggil dan menolong kita?
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, marilah dengan penuh sukacita kita memuji dan menyerukan kebaikan Tuhan sebagaimana disaksikan dalam Mazmur 118 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Kita baca secara berbalasan sebagai berikut. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut kepada Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita kembali berdiri untuk mendengar hukum Tuhan sebagai hukum kehidupan yang mengatur dan mengarahkan hubungan kita
dengan Tuhan dan sesama. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang yang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Silakan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa bersama kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pertama Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita melalui nyanyian pengakuan dosa. Biar ku renung dosaku padamu Tuhan.
setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya, sebagaimana yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 7-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jemaat keluarga Allah, marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya yang luar biasa bagi kita. Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Disilakan persembahan pujian dari PKB, duet dari PKB. Ini ada mic di sini.
Suster naik itu. Cek. Rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hati, tiada yang seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat bagi hatiku, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal aku, tiada yang tersembunyi bagiku.
seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku, seluruh isi hatiku kau dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih persembahan duet dari PKB memuji dan memuliakan nama Tuhan di hari ini. Saudara-saudara yang kekasih, kita ungkapkan Into My Heart. Mari kita berdoa. Kami mengundang Engkau ya Allah dalam kekuatan Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ya Allah layak untuk kami buka
baca, dengar, dan renungkan pada hari Minggu ini. Ya Bapa, bersabdalah kepada kami sekalian, kami siap untuk mendengarnya. Dalam Kristus Yesus, Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Oleh Lembaga Alkitab diberi judul Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Yesus Kristus, beberapa waktu lalu, kalau saya tidak salah minggu lalu, pada hari Sabtu dalam ibadah PKB di salah satu kelompok, tema yang diangkat di situ adalah melayani dengan hati. Pembacaan dari Roma pasal 1 ayat pertama sampai pada ayat yang ke-17 ketika itu. Dan di situ dititik beratkan bagaimana seseorang menempatkan hatinya untuk memiliki fungsi dan peran yang sangat berarti dalam kekuatan iman.
Supaya apa? Supaya dengan hati yang tulus, dengan hati yang segar, dengan kerendahan hati, seseorang dapat memahami sesamanya dan menghargai sesamanya. Artinya bahwa seseorang yang melayani dengan hati, ia dapat menerima kekurangan sesamanya dan kelebihan sesamanya. Lalu tema kita hari ini, orang yang rendah hati ditinggikan Allah. Orang yang rendah hati ditinggikan Allah. Ini punya kaitan yang sangat baik. Saudara-saudara yang kekasih, tentunya dalam kerangka bulan pekabaran Injil, di mana selama bulan Oktober ini Gereja Toraja Mamasa menghadirkan tema-tema bagaimana pekabaran Injil ini dapat mendarat dan hidup dalam kehidupan seluruh warga Gereja Toraja Mamasa. Karena itu tema-tema yang diangkat tentunya berkaitan erat dengan pekabaran Injil. Mulai dari pelayanan anak, pelayanan pemuda, pelayanan kaum perempuan, pelayanan persekutuan kaum bapa, dan sampai pada pelayanan secara menyeluruh jemaat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, teks bacaan kita Lukas pasal 18 pada ayat yang ke-9 sampai pada ayat yang ke-14. Ini adalah sebuah perumpamaan atau pengandaian yang diangkat oleh Tuhan Yesus menjadi sebuah kritik dan teguran yang sangat tajam bagi orang-orang Farisi yang merasa dirinya orang yang hebat dan paling benar. Namanya sebuah perumpamaan atau sebuah pengandaian. Ini tentunya diangkat oleh Yesus dari sejarah perjalanan hidupnya bersama dengan murid-murid, orang-orang banyak yang datang berbondong-bondong, dan juga tidak terlepas dari para tokoh-tokoh agama Yahudi pada saat itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, dalam perumpamaan ini Yesus menyampaikan perumpamaan ini dengan sangat tajam. Dan ini adalah sebuah kritik bagi sikap yang sombong dan angkuh dari orang-orang Farisi. Karena ia menganggap bahwa orang lain tidak berarti apa-apa. Apalagi jika dalam sebuah pekerjaannya yang mungkin dianggap sebelah mata. Seperti yang digambarkan dalam pembacaan kita pemungut cukai. Pekerjaan pemungut cukai di mata para orang Farisi itu adalah sangat hina. Karena ia sama dengan orang yang sangat serakah dan lalim. Tetapi pada satu sisi Tuhan Yesus mengungkapkan perumpamaan ini bahwa orang Farisi mengungkapkan aku. Ada beberapa kali kata pengulangan aku dalam perikop pembacaan ini. Itu berarti menunjukkan bahwa bagaimana orang Farisi ini hanya
tertuju pada dirinya sendiri. Orang Farisi adalah orang-orang yang sangat memelihara hukum Taurat. Pokoknya mereka ini gencar dan aktif membaca kitab suci, menyelidiki dengan seksama, menafsir dan mengajarkannya sesuai dengan interpretasi mereka sendiri. Sehingga terkadang kalau kita memahami gerak-gerik orang Farisi ini dan cara-caranya, kita mau mengatakan bahwa segala sesuatu yang didaratkan kepada masyarakat dan orang-orang yang mendengarnya mengatakan bahwa dia adalah pengajar yang baik. Sehingga ketika ada sesuatu yang dikatakan memang sangat tajam kepada setiap pendengar, tetapi sangat tumpul untuk dirinya sendiri. Dapat dikatakan bahwa ketika hukum diungkapkan dan diucapkan, maka aturan hukum itu sangat tajam ke aras bawah, tetapi sesungguhnya tertutup, kabur, bahkan sirna bagi orang-orang para petinggi dan pejabat. Dia sangat berjasa dalam kehidupan kemasyarakatan dan juga dalam kehidupan beragama. Kelihatannya sangat baik yang dia lakukan, menyenangkan hati dan sangat benar. Tetapi sesungguhnya banyak sesuatu yang dikaburkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, orang Farisi mengandalkan kebenaran dan menganggap diri sendiri benar. Dalam pembacaan kita digambarkan bahwa ia sangat manis dalam mengucapkan rasa syukurnya kepada Allah. Kalau kita baca pembacaan kita tadi, dia katakan, aku bersyukur kepada Allah. Tetapi selebihnya itu mengandalkan dirinya. Aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ayat 11 pembacaan kita. Lalu ayat 12 dikatakan, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Di ayat 12 ini baik. Didengar oleh banyak orang baik. Dilihat oleh banyak orang baik. Tanda rasa syukur dan ungkapan kesaksiannya kepada umat Tuhan, kepada orang yang mendengar, dan kepada Allah. Tetapi sesungguhnya sangat bertentangan. Kalau ia katakan berpuasa 2 kali seminggu, jika dia adalah orang yang taat pada aturan, maka puasa dilakukan 1 kali dalam setahun. Itu kalau kita baca dalam Imamat pasal 16. Orang Farisi ini berpuasa 2 kali seminggu, hebat dia. Memberi 1/10 dari penghasilannya. Memang ini baik.
Tetapi apakah persembahan persepuluhan ini harus diumumkan dan harus dinyatakan kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu? Orang Farisi memberi persembahan persepuluhan melebihi dari apa yang diungkapkan oleh aturan Taurat. Kalau kita membaca Imamat pasal 27, itu sangat jelas diuraikan tentang persepuluhan. Persepuluhan untuk gereja-gereja sekarang ini tidak salah. Dan gereja juga harus terus-menerus menyatakan persepuluhan. Sebab tidak dihapus dari pemberitaan firman Tuhan. Alkitab menuliskan dengan sangat baik. Tetapi kemudian, apa arti persepuluhan dan segala ucapan syukur kita kalau disertai dengan sungut-sungut? Karena itu Yesus mengatakan, biarkanlah orang memberi dengan sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, di zaman modern sekarang ini, banyak orang seperti orang Farisi. Senang dipuji-puji, suka diangkat-angkat, hanya menajamkan dirinya dan menyatakan berbagai kehebatannya. Tetapi sesungguhnya menjadi sebuah teguran bagi kita sekalian. Bagaimana dengan pemungut cukai? Dalam bacaan kita pada hari ini, pemungut cukai memiliki sikap kerendahan hati. Kerendahan hati adalah sikap penyerahan hidup secara total kepada Allah. Artinya menempatkan hidup ini bahwa yang memiliki kuasa atas seluruh perjalanan hidup adalah Dia yang memberikan kehidupan. Karena itu, ia selalu mengindahkan orang lain dan rela untuk berbagi dengan orang lain. Orang yang memiliki sikap kerendahan hati menerima kekurangan orang lain, terlebih berbagai kelebihan-kelebihannya. Mengapa? Sebab ia merasakan bahwa ketika ia berada di dalam kekurangan, kelebihan saudaranya lah yang melengkapinya. Dan ketika dia memiliki kelebihan, maka ia bersedia membagi dengan orang yang berkekurangan. Itulah orang yang memiliki sikap kerendahan hati. Pemungut cukai diangkat oleh Yesus dalam perumpamaan ini untuk memperlihatkan bagaimana sikap yang benar-benar berada di dalam penyembahan yang sungguh kepada Allah. Penyerahan hidup secara total dan pertobatan yang benar. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, dalam pelengkap Kidung Jemaat 37 tadi mengingatkan kita bagaimana menempatkan diri untuk merenungkan segala dosa-dosa kita. Sehingga dengan perenungan yang sangat baik, kita dapat melihat siapakah saya di hadapan Allah dan di hadapan sesamaku manusia. Sesama manusia adalah setiap orang yang hidup bersama-sama dengan kita. Lahir dan datang, hadir dalam berbagai golongan, agama dan kepercayaan. Dalam berbagai karakter, tingkat pendidikan yang sangat berbeda.
tetapi kita diperjumpakan oleh Yesus dalam kehangatan kasih. Sehingga dalam menjalani hidup, setiap orang memiliki motivasi yang baik. Ini yang didambakan dan diharapkan oleh Yesus. Setiap kita dihadirkan di dalam persekutuan jemaat dan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan berkeluarga, kita dihadirkan oleh Yesus untuk membawa damai dan cinta kasih. Bukan dengan sikap yang melebihkan diri sendiri. Karena itu ketika dewasa ini, banyak warga gereja Tuhan, orang-orang Kristen yang memiliki pola pikir seperti Farisi, belajarlah untuk kembali memahami ulang hidup dan makna yang Tuhan nyatakan bagi kita. Sehingga ketika cara pandang kita berbeda dengan orang lain, maka kita akan menerima dan memahami mereka bahwa itulah. Tetapi sedikit demi sedikit cara pandang itu akan mengalami perubahan ketika orang lain melihat sikap dan cara hidup kita. Bukan daftar penuh dengan berbagai tindakan yang membanggakan diri, yang akan membuat kita berkenan di mata Allah. Bukan itu. Melainkan hati yang menyadari ketidaklayakan diri kita dan membutuhkan cara pandang Allah dan perkenanan Allah bagi hidup kita. Itulah yang diharapkan. Dan jika kita belajar dari perikop ini, maka perikop ini ditaburkan bagi kita sekalian dan memiliki hal yang sangat baik ketika kita boleh menerimanya dengan penuh penghayatan. Seorang suami yang mungkin kasar dalam tutur sapa dan cara-caranya kepada istri dan anak-anaknya, ditegur dengan firman ini. Jangan hanya aku yang baik, aku yang hebat, aku yang harus dituruti. Segala keputusan hanya ada padaku. Suami-suami, bertobatlah. Para istri-istri, jika menganggap dirinya juga bahwa dialah yang paling baik, dialah yang paling hebat, kata-katanya lah yang harus diikuti oleh suami dan anak-anaknya, hari ini kita ditegur, bertobatlah. Mengapa? Bukankah suami dan istri dipanggil untuk satu? Sehingga dalam kesatuan itu ia melebur dalam keutuhan untuk tumbuh bersama. Cara pandang yang kasar, tutur sapa yang kasar, perilaku yang tidak benar, belajar untuk dihilangkan. Seorang istri yang menegur suaminya, jangan sering minum-minum, itu benar. Ya. Dan bapak-bapak jangan tersinggung. Ya. Sebab bagaimana bisa kita mau mengatakan kepada anak kita setelah remaja, jangan minum. 1 gelas ji bapak, biar 1 gelas. Tapi ketika dia melihat bapaknya minum, apa kata anak? Seorang ibu yang suka hanya dengan mencet-mencet tombol HP, sulit memperhatikan anaknya. Sehingga si bapak biasa mengatakan, patorro opi itu itai anakmu. Saya beberapa kali menegur bapak-bapak ketika saya mendengar tutur sapa seperti itu. Bapak sadar apakah ini anak bukan anak bapak? Ya, anakku juga ibu. Tetapi mengapa bapak menyampaikan
itai anakmu mamakna. Karena apa? Bapaknya sementara menikmati kopi. Bapaknya sementara menikmati main catur dan games. Dan sulit untuk diganggu oleh anak-anaknya. Sehingga ia mengatakan, oh mamakna, itai ritin anakmu. Lihat. Jika ada bapak-bapak yang mengungkapkan seperti itu kepada istrinya, belajar untuk bertobat. Sebab hanya dengan tutur sapa yang membuat kita untuk hidup secara arif. Kata-kata bisa melukai hati dan mematikan seluruh karya dan karsa kita. Ketika kata-kata yang pedas kita ungkapkan, maka itu akan melibas seluruh kesegaran dan karya-karya baik serta positif di dalam kehidupan seseorang. Hati-hati gunakan lidah, sebab lidah ini kecil namun bisa membakar seluruh tubuh. Jika seluruh perangkat tubuh kita adalah baik adanya, maka biarlah seseorang menyambutnya dengan rasa syukur. Pekabaran Injil hanya dapat berlangsung ketika mulai cara hidup kita, cara berpikir kita, cara bertutur kita berkenan bagi Allah dan sesama. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersaat teduh. Kita mengagungkan nama Tuhan, nama Yesus termulia di atas segala nama. Saudara-saudara, marilah kita bangkit berdiri.
dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan menyanyikan pengakuan iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita satu di dalam doa syafaat. Pujian dan syukur Bapa kami persembahkan kepadamu. Kesempatan yang Allah berikan kepada kami adalah sebuah anugerah yang luar biasa besar. Di hari Minggu karuniamu ini Tuhan, Allah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk berbakti memuliakan nama Tuhan. Ungkapan pujian yang kami boleh ungkapkan secara bersama-sama melalui dan juga melalui duet PKB. Terima kasih Bapa, menyatu di dalam pemberitaan firman Tuhan dan pengakuan iman. Rasa syukur kami ya Bapa atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur dengan pertambahan usia setahun dari tanggal 17 hingga 23 hari ini. Kami berdoa bagi umat-Mu ya Allah, dan secara khusus Saudara kekasih Shirley pada tanggal 18 genap berusia 34 tahun. Rizka Yani pada tanggal 18 genap berusia 31 tahun. Gita Andara pada tanggal 18 genap berusia 18 tahun. Bartolomeus pada tanggal 18 genap berusia 51 tahun. Audrey Natania pada tanggal 19 genap berusia 8 tahun.
Yaret Desiama pada tanggal 19 genap berusia 7 tahun. Wenda Jairi Kumila pada tanggal 20 genap berusia 12 tahun. Anak kekasih Alvaro Gabriel Mairi pada tanggal 22 genap berusia 9 tahun. Valeri Bianca pada tanggal 22 genap berusia 8 tahun. Tuti Sriyanti pada tanggal 23 genap berusia 23 tahun. Dan Yolanda pada tanggal 23 genap berusia 20 tahun. Bapa Sorgawi, berkenan Engkau ya Allah melengkapi sukacita dan kebahagiaan yang dialami oleh anak-anak dan anggota jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu yang lalu dan hari ini. Mampukan mereka menghayati berkat-Mu ya Allah di dalam kehidupan mereka, sehingga dalam penghayatan itu jemaat-Mu ya Tuhan memahami dengan baik bahwa hidup ini adalah sebuah anugerah dan kesempatan. Kami bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Nathaniel, Bapak Fei, karena Tuhan menyatakan berkat yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan keluarga. Sebab itu apa yang mereka alami Tuhan, apa yang mereka rasakan ya Allah, menjadi sukacita dan kasih setia Allah di dalam hidup keluarga. Kami pun bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Dayong karena minggu yang lalu telah menjalani operasi Tuhan dan diopname selama 2 hari. Boleh kembali dengan selamat pada hari Sabtu, Bapa. Terima kasih untuk segala cinta dan kebaikan Allah. Rencana pada hari Senin akan kembali ke Polewali untuk check up. Kami percaya bahwa Tuhan membuka kesempatan yang baik bagi Bapak Dayong. Kami berdoa bagi anak-anak anggota jemaat dalam pertumbuhan pendidikan baik di Sumarorong maupun di luar Sumarorong. Tuhan teguhkan warga jemaat-Mu Tuhan dalam pekerjaan selaku PNS, tani, wirausaha yang bekerja di Sumarorong, Mamasa maupun yang bekerja di perusahaan di Morowali, Kalimantan dan para pelaut. Kami percaya bahwa apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu Tuhan, kami mohon Allah memberkati, sehingga segala sesuatu yang mereka kerjakan tentu yang berkenan bagi Tuhan. Tugas pekerjaan dan pelayanan majelis jemaat, seminggu yang telah kami lewati, dan seminggu yang akan kami hadapi ke depan, Tuhan pandu dan topang. Kami bersyukur ya Bapa atas kegiatan lokakarya penyusunan kerangka khotbah GTM untuk tahun 2023 di Aula EMS yang berlangsung dari tanggal 19 sampai 20 Oktober. Semuanya boleh berjalan dalam kekuatan Tuhan. Berkatilah semua hamba-hamba-Mu Tuhan, sehingga mereka tiba di jemaat dan mengangkat pelayanan bersama-sama dengan keluarga dan jemaat. Kami berdoa bagi para lansia di tengah-tengah jemaat ini, Tuhan topang. Kami berdoa bagi kegiatan Rambu Solo di Minanga dan Rante Kamase. Ya Tuhan, Engkau berkati, sehingga keterlibatan umat-Mu ya Allah yang mengambil bahagian dalam 2 kegiatan ini, kami percaya bahwa Allah memberi kesehatan dan kekuatan. Kami menyerahkan kepada-Mu ya Allah Dr. Adam yang dirawat di Rumah Sakit Wahidin Makassar telah menjalani operasi Tuhan, dan dalam masa-masa pasca operasi kami percaya bahwa Tuhan hadir melawat menjadi sahabat yang baik dalam berbagai hal ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu lah yang membantu dia dan menegur dia, sebab tidak ada seorang pun yang dapat didengarnya, tetapi melalui kekuatan Roh Kudus
Allah meruntuhkan segala kekerasan hatinya dan kembali untuk hidup disiplin sebagai seorang tenaga medis yang tentunya masih dibutuhkan di tengah-tengah kehidupan kemasyarakatan Mamasa dan juga didambakan oleh istri dan anak-anak serta keluarga besarnya. Kami percaya bahwa Tuhan mengembalikan dari Polewali dengan rasa syukur dan sukacita, sehingga Dr. Adam mengalami pemulihan. Ya Bapa Sorgawi, biarlah sepekan ke depan ini dalam berbagai pekerjaan kami, mulai dari seluruh pelayanan anak sampai dengan para orang tua, kiranya ya Bapa berkenan bagi Tuhan. Inilah kami yang datang kepadamu Bapa. Dalam Kristus Yesus ajarlah kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, baik dalam bentuk natura maupun dalam bentuk uang, untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya, sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi, Aku akan mempersembahkan syukur kepadamu, dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu. Ya Yerusalem, haleluya. Mazmur 116 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19. Kita masuk dalam persembahan natura. Untuk persembahan natura bagi yang lewat-lewat tadi itu silakan dihargai 500 banyak suara, 550, 570, 600 satu kali, dua kali, Laki 620, 622 kali, 630 3 kali. Pak Edi. Dah beras dihargai 101 kali, 110 2 kali, 110, 120 3 kali. Nama Erni. Kira 120, 130. Ini untuk par 50 Sertole 60 2 kali, 70 3 kali. Antar dulu bayaran. Siapa itu?
Saya plastik. 100. Satu kali. 100. 3 kali. Berhasil. Jangan lupa. Nah, blender. Dihargai. 100. 3 kali. Madayong. Nenas. Buat plus. Hargai. 20. 2 kali. 20. 3 kali. Satu lagi. Dihargai. 5.000. Satu kali. 10. 2 kali. 3 kali. Baik, terima kasih atas partisipasi sidang jemaat. Kita akan masuk dalam, mungkin ada persembahan pujian. Tidak ada persembahan pujian, kita akan masuk dalam persembahan uang. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan betapa hatiku berterima kasih Yesus. Berterima kasih Yesus.
Kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan diri dan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas napas hidup yang Tuhan senantiasa anugerahkan kepada kami semua. Sehingga pada saat ini kami boleh datang di dalam rumah-Mu yang kudus, membawa persembahan syukur kami, baik berupa uang maupun berupa natura. Kiranya Tuhan memberkati segala persembahan kami, agar kami dapat pergunakan seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Kristus, sumber hidup. Amin. Kami silakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 23 Oktober 2022. Kebaktian rumah tangga Jumat 28 Oktober 2022 di keluarga Charles Palasa. Ini di Rumah Baru Pengeran. Minggu depan Jumat 4 November 2022 di keluarga Harun. Kebaktian PPR GTM Senin 24 Oktober 2022 di Nyonya Susana untuk sementara ditunda. Rabu 26 Oktober 2022 di Nyonya Mas Anto. Minggu depan Senin 31 Oktober 2022 di Nyonya Nasmi Geris. Rabu 2 November 2022 di Nyonya Shirley Abner Palasa. Laporan penerimaan keuangan minggu lalu. Persembahan KTK Sasi 53.000, persembahan kebaktian rumah tangga 200.000, persembahan pundi pertama 318.000, persembahan pundi kedua 288.000, persembahan pundi ketiga 300.000, lelang 60.000, kotak pembangunan 417.000, jumlah uang yang masuk sepanjang minggu lalu 1.636.000. Demikian warta jemaat. Atas perhatian sidang jemaat diucapkan banyak terima kasih. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah kita. Jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang telah saudara dengar pada hari ini. Untuk mengakhiri ibadah ini, bersama-sama kita berdiri dan menyanyikan PKJ 180.
Pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama serta dengan iman. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah menjadi pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada siang hari ini, dan kepada segenap jemaat Tuhan diucapkan juga terima kasih atas kehadiran kita pada ibadah yang kudus ini. Kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Sebagai lagu penutup, mari kita menyanyi dari PKJ 183 ayat 1 dan 2. Silakan duduk kembali.
Tes. Ya, informasi untuk peserta ketik saksi tetap